Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syarroji, NIM 2108301098, semester 1 kelas C, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sejarah masa kejayaan kerajaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak luput dari peran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tentu saja kerajaan-kerajaan tersebut pernah memiliki masa kejayaan sendiri dan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Adapun kerajaan yang meliputi masa kejayaan nasional Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, yaitu masa kerajaan Sriwijaya dan masa kejayaan kerajaan Majapahit. Masa kolonial. Semenjak munculnya bangsa Eropa di Nusantara, Inggris dan Belanda contohnya, yang semula hanya tertarik untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, menjadi bergeser kepada kepentingan untuk mengeksploitasi secara masif apa yang ada di bumi Nusantara ini. Awal mula penderitaan bangsa Indonesia pun dimulai ketika kolonialisme Belanda masuk pada abad ke-16 sampai awal abad ke-20. Selain memberikan penderitaan kepada rakyat, kolonialisme ini membawa banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Wijodiningrat mengajukan suatu permasalahan khusus akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang berarti 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak bisa disebutkan namanya. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka Pancasila membangun dan membangkitkan identitas yang dorman, yang tertidur dan yang terbius selama kolonialisme. Pancasila menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat Tribul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat kita pahami sebagai nilai-nilai dalam Pancasila, termasuk nilai etik atau nilai moral yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat juga suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu. Secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Pancasila sebagai sistem etika.
Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah diungkapkan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur kenegaraan Republik Indonesia. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Konsep dasar HAM. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberi oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak asasi manusia dalam nilai ideal, hak asasi manusia dalam nilai instrumental, dan hak asasi manusia dalam nilai praksis juga. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian di dalam Pancasila itu sendiri terdapat paradigma sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai paradigma di bidang politik, di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan umat beragama. Sejarah Pancasila masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas, bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Hakikat UUD 1945. UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang kedudukannya dan fungsinya merupakan pengingat bagi pemerintah, lembaga kenegaraan maupun lembaga lainnya serta seluruh warga negara Republik Indonesia yang memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan wajib dilaksanakan. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki makna bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan acuan sekaligus rujukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pancasila sebagai wujud kepercayaan. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa karena Pancasila mempunyai satu ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Berdirilah 4 pilar yang menjadikan
kepercayaan pada sebuah faktor utama pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik memberi Bhinneka Tunggal Ika warna pada pilar-pilar tersebut diibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun tanpa adanya sebuah konflik dan sebagainya.